Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Ketika kita membicarakan tentang misteri, maka sampai saat ini pun semua misteri itu tentunya belum ada yang bisa terpecahkan dan juga ada yang bisa terpecahkan. Salah satunya adalah gambar yang ada di biskuit yang sangat legendaris di Indonesia. Nama biskuitnya adalah, saya sebutkan inisialnya saja, yaitu biskuit KG. Di mana biskuit KG itu adalah seolah-olah menjadi santapan wajib atau hidangan wajib ketika hari-hari besar dan ketika berkumpul dengan keluarga. Bahkan toples dari biskuit KG itu ketika sudah habis tidak langsung dibuang, tetapi dia diisi dengan cemilan-cemilan yang lain yang banyak versinya, bukan biskuit KG itu saja. Tetapi ada yang menjadi menarik dalam bungkus atau dari gambar biskuit KG itu. Ada sebuah gambar di mana menampilkan sepasang keluarga yang terdiri dari sesosok ibu, kemudian anak, dan juga meja. Dan pertanyaan pun muncul, kemanakah sosok ayah dalam gambar di biskuit KG itu? Banyak spekulasi-spekulasi yang bermunculan terkait dengan ada apa sebenarnya dari gambar yang ada di biskuit KG itu sendiri. Berbagai netizen ramai-ramai mengomentari, ada yang mengatakan bahwa ayahnya entah kemana tidak pernah ditemukan, ada yang mengatakan ayahnya sudah meninggal, ada yang mengatakan ayahnya kawin lagi, ada yang mengatakan ayahnya hidup di kota lain, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa sebenarnya yang terjadi dan dari mana sebenarnya asal-muasal gambar yang terdapat dari biskuit yang sangat legendaris itu, yang disebut dengan biskuit KG. Saya sebut inisialnya saja. Untuk menjawab hal itu, mari kita flashback ke tahun 1959, di mana pada waktu itu ada seorang ilustrator asal Inggris yang bernama Harry Wingfield, di mana dia ditugaskan, namanya juga ilustrator ya, beliau membuat sebuah ilustrasi gambar berwarna untuk sebuah majalah anak-anak yang bernama Lyrebird. Jadi pada tahun 1959 itu ada seorang ilustrator asal Inggris yang bernama Harry Wingfield. Kemudian beliau bekerja di sebuah percetakan buku. Buku tersebut dibuat untuk anak-anak dan bukunya bernama Lyrebird. Lantas apa hubungannya dengan gambar yang ada di biskuit KG itu? Apakah hubungan antara buku anak-anak yang bernama Lyrebird dengan gambar yang ada pada biskuit KG itu? Nah, ini menjadi pertanyaan, apa hubungannya? Ternyata ketika kita telusuri, benang merahnya adalah biskuit KG itu dibuat di Indonesia, di mana biskuit KG itu sangat legendaris. Terutama biskuit KG itu selalu menjadi hidangan spesial, hidangan menu istimewa di kala hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra Mi'raj, pernikahan, tahlilan, dan seterusnya. Biasanya biskuit-biskuit itu menjadi rebutan oleh anak-anak karena memang rasanya sangat khas dan biasanya selalu menjadi favorit hidangan keluarga. Ketika biskuit itu pun habis, maka toplesnya tidak langsung dibuang, tetapi dibuat tempat-tempat yang lain, entah itu rempeyek, rengginang, kerupuk, keripik, dan seterusnya. Tetapi dibungkus dalam sebuah toples yang bernuansakan biskuit legendaris yang bernama biskuit KG. Nah, ketika pada waktu itu tahun 1970, maka biskuit KG itu mencari seorang yang ingin memunculkan karisma atau gambar yang bisa membuat ibu-ibu itu membeli biskuit KG. Nah, kemudian ada seorang yang bernama Bernardus Prasojo, di mana beliau orang yang bernama Bernardus Prasojo ini akhirnya ditugaskan untuk membuat sebuah sketsa gambar. Kemudian sketsa gambar itu harus mengundang rasa penasaran ibu-ibu dan tentunya menjadi ciri khas dari biskuit KG. Ternyata gambar itu dibuat tahun 1970-an oleh ilustrator asal Indonesia yang bernama Bernardus Prasojo.
Akhirnya Bernardus Prasojo itu kemudian awalnya membuat sebuah sketsa. Sketsanya berbentuk ala kadarnya, terdiri dari beberapa orang. Yang pertama adalah ibu, kemudian ada satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Kemudian ada meja dan seolah-olah menikmati hidangan roti dan teh pada gambar yang ada di biskuit KG itu. Nah, ternyata gambar tersebut setelah beberapa tahun itu timbul pertanyaan, lantas di manakah sosok seorang ayah yang ada dalam gambar biskuit KG itu? Kemanakah ayahnya? Ada yang mengatakan ayahnya hidup di kota lain, ada yang pergi tugas, ada yang tidak pernah kembali lagi, bahkan ada yang mengatakan ayahnya sudah meninggal. Apakah itu benar? Ternyata biskuit KG yang kita tahu selama ini gambarnya yang terdiri dari ibu-ibu, kemudian ada dua orang anak, maksud saya laki-laki dan perempuan. Ternyata itu gambarnya adalah gambar yang dikopi atau ditulis kembali oleh Bernardus Prasojo dari ilustrator asal Inggris yang bernama Harry Wingfield itu. Jadi sebenarnya gambar tersebut adalah gambar adaptasi yang diambil dari tahun 1959. Kemudian secara tidak sengaja Bernardus Prasojo pada waktu itu secara tidak sengaja menemukan sebuah buku yang sangat lusuh. Kemudian buku tersebut ada gambar seorang ayah, kemudian terdiri dari beberapa anak, dan gambarnya sangat lusuh. Kemudian dari buku tersebut, buku yang sangat lusuh itu, Bernardus Prasojo membuat sketsa dan mengambil inspirasi dari buku yang telah lusuh tersebut untuk membuat sebuah ilustrasi gambar yang akan dijadikan gambar biskuit KG yang sampai saat ini sangat legendaris. Nah, ternyata buku yang lusuh itu adalah buku Laibert, yang mana pada awal-awal video tadi kita sudah membahas di mana buku Laibert itu adalah buku yang diterbitkan untuk anak-anak pada tahun 1959 yang digambar oleh seorang ilustrator asal Inggris yang bernama Harry Wingfield. Jadi, sosok ayah pada gambar biskuit KG itu sengaja dihilangkan. Mengapa? Karena biar itu marketing. Kenapa dikatakan marketing? Karena biar ibu-ibu tertarik untuk membeli. Kan di situ digambar biskuit KG itu kan hanya terdiri dari sesosok ibu, kemudian ada satu orang anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ayahnya tidak ada. Nah, itu sengaja dihilangkan karena memang itu agar memberikan nuansa ingin membeli kepada ibu-ibu untuk menikmati hidangan yang mirip dengan gambar di biskuit KG itu. Jadi ini semacam mengundang marketing agar ibu-ibu berbondong-bondong membeli untuk menyantap biskuit KG yang sangat legendaris itu. Jadi kemana sosok ayah yang ada di dalam biskuit foto itu? Ternyata sosok ayah memang sengaja dihilangkan karena untuk menyedot para ibu-ibu agar membeli biskuit yang bernama biskuit KG yang sampai saat ini gambarnya tidak banyak berubah, tidak ada perubahan sedikit pun karena itu sangat legendaris. Dan gambar itu ternyata sudah dibuat jauh sebelum biskuit KG ada, yaitu tahun 1959 di Inggris. Kemudian buku tersebut bernama buku Laibert yang ditulis atau digambar oleh seorang ilustrator asal Inggris yang bernama Harry Wingfield, yang kemudian pada tahun 1970 tidak sengaja ditemukan buku Laibert itu oleh seorang ilustrator asal Indonesia yang bernama Bernardus Prasojo, kemudian membuat sketsa gambar seolah-olah gambarnya itu memang gambar yang asli buatan Indonesia, padahal itu adalah hasil dari imajinasi buku Laibert yang memang sudah ada jauh sebelum biskuit KG ada, tepatnya tahun 1959. Jadi sudah terjawab, bukan ayah dari keluarga itu bukan pergi kemana, bukan pergi kemana, bukan menikah lagi, bukan berada di kota lain, bukan meninggal, tetapi memang sengaja dihilangkan karena memang untuk menyedot ibu-ibu agar membeli biskuit KG yang sangat legendaris itu. Jadi kita sudah menemukan jawaban plus benang merahnya bahwa pada tahun 1959 ada seorang ilustrator asal Inggris yang bekerja untuk buku anak-anak yang bernama buku Laibert. Kemudian beliau menggambar sketsa-sketsa
untuk buku-buku tersebut. Salah satunya adalah tentang foto yang ada di biskuit KG yang kita tahu sekarang ini. Di mana foto itu dibuat oleh pria asal Inggris yang bernama Harry Wingfield. Kemudian pada tahun 1970 diadopsi kembali atau diimajinasikan kembali atau di-remakeable lagi, di-remake ulang oleh ilustrator asal Indonesia yang bernama Bernardus Prasojo. Apa kira-kira yang dapat kita petik dari kedua ilustrator ini, yaitu dari Inggris kemudian dari Indonesia? Beliau sama-sama jenius. Beliau pintar untuk mengambil peluang dan memanfaatkan peluang itu menjadi sebuah gambar yang sangat ikonik, sangat legendaris hingga saat ini. Tentunya belum ada yang bisa menyaingi kelegendarisan biskuit KG itu. Banyak biskuit sekarang, biskuit milenial, tetapi tidak selegendaris biskuit KG. Banyak biskuit yang sangat lezat, bahkan jauh lebih lezat daripada biskuit KG, tetapi tidak menandingi nuansa klasik dari hidangan yang dibungkus dengan biskuit KG itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab rasa penasaran kita kemana ayah yang ada pada gambar biskuit KG itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.